بركاتهم وعلوم نفاعتهم وأسرارهم وكرامة في الدين والدنيا والآخرة وبنية أن الله يشفي مرضانا ومرضى أهلنا ظاهرا وباطنا على هذه النية وعلى كل ما نوى بسلفنا الصالح وعلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى بيت الكرام. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. عما بعد. Pertama-tama marilah kita sama-sama senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri kita dengan dikumpulkannya kita di majlis ilmu yang manfaat. Kemudian kita menyambung daripada kitab Misbahul Dhalam, masuk dalam hadis yang ke-19. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqu sahibal judam da'un radi'un jiddan ma'al. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqu, takutilah olehmu sahibal judam, yaitu orang yang punya penyakit kusta. Judam lah, kusta atau lepra lah. Wada'un radi'un jiddan, yaitu satu penyakit yang sangat tidak baik lah. Makanya judam itu tidak akan mengenai para anbiya wal mursalin lah. Jadi para nabi dan mursalin itu tidak jauh daripada penyakit judam lah. Baros itu tidak mungkin. Ma'ruf ini dikenal penyakit ini kama yattaqis sibai. Nah, kama yattaqis sibai, takutilah olehmu akan orang yang punya penyakit judam, kusta atau lepra. Kama yattaqis sibai, sebagaimana kalian takut terhadap binatang buas. Bidhammil ya yuttaqa, bisa tahtiyah wa syiddatil musannatil fawqiyatil maftuha as-sibai, wa fi riwayatin al-asad. Dalam riwayat yang lain kama yuttaqal asad, sebagaimana engkau takut daripada singa. Wa husahu, diibaratkan ma'al annal hayyat aqwa min haitsu anna summaha yadurru fil hal. Jadi binatang-binatang buas seperti apa? Amal annal hayyat, sebagaimana ular lah, lebih kuat lagi min haitsu, karena racunnya itu memberi bahaya di waktu itu. Isyaratun ila anna hadzal marad, inna hadzal marad yusamma maradul asad. Nah, maka ini memberi satu isyarat bahwasanya penyakit ini dinamakan dengan penyakit ganas lah. Nah, kalau asad ini maksudnya macan, cuma dikatakan penyakit yang ganas. Wal makna ihdaru, makna ittaqu, takuti apa? Ihdaru mukhalatatus syakhsil ladzi bihi judam. Takuti olehmu, waspada jangan sampai berkumpul dengan orang yang punya penyakit judam lah, penyakit kusta. Wa tajannabu qurbahu wa firru minhu, jauhi dan artinya lari dari orang. Kafirarikum minal asadid dhariyah was-siba'il adiyah, sebagaimana kita lari daripada binatang buas yang memberi bahaya. Hatta innahu idha habita wadiyan, apabila kalian turun masuk satu tempat, satu jurang, maksud wadiyan ini satu kampung bisa. Fahabitu gairahu, kita hendak masuk di kampung, ternyata kampungnya itu penduduknya penyakit kusta. Fahbitu gairahu, cari tempat yang lain. Nah, mubalaghatan fitta, ini dikatakan kenapa sampai Nabi mengatakan ini, artinya betul-betul jauhi. Memang ada kadang-kadang kalau di Indonesia itu pemerintah biasanya ada khusus satu kampung yang memang punya penyakit kusta, kayak di Jawa Timur itu ada lah. Jadi orang-orang yang kusta dipindahkan, dikumpulkan di situ. Ada untuk spesial disediakan dokternya.
Wa hada amrun irsyadun lidha'ifil yaqin. Nah, ini adalah perkara petunjuk lah. Artinya bimbingan dari Nabi bagi siapa yang supaya kita takut terhadap orang yang punya penyakit judam atau kusta. Apa? Lidha'ifil yaqin, orang yang lemah keyakinannya lah. Kayak kita ini. Kayak model semalam tuh, nah COVID badannya berjauhan. Kenapa? Memang lidhaifil yakin, keyakinan kita masih maju mundur. Nah, kalau orang-orang yang keyakinannya sudah bulat, seandainya sudah terturun, misalnya sudah terkumpul, ya sudah. Nah, fa inna syumma ra'ihatul majdum rubbama yaksumu fil adwa. Karena lah syumma ra'iha, bau daripada penyakit majdum, orang yang punya penyakit kusta itu barangkali kata beliau menjadi sebab di dalam menularnya penyakit tersebut lah, yang menular penyakit kusta tadi. Nah, ini bagi orang yang Nabi menunjukkan ini memang kalimatnya itu umum, tapi maksudnya bagi orang yang seperti kita, keyakinan itu masih kadang-kadang kuat, kadang-kadang berkurang. Wa kadza tawahumul adwa wa rubbama yakunu saban fil adwa wa illam yashum ra'ihatu wa qad waqa'a. Wa kadza ini adalah tawaham lah, sangka-sangka menularnya penyakit itu mungkin gara-gara bau atau hawa daripada orang yang kena penyakit kusta tadi. Nah, rubama yakun sabab fil adwa, mungkin itu barangkali penyebab menular. Wa illam yashum raihatahu, sekalipun lah lam yashum, tidak tercium akan baunya. Waqat waqa'annahu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pernah makan dengan orang punya penyakit kusta. Nabi pernah tarutan kadang-kadang. Wa tarka musafatahu, dan Nabi meninggalkan untuk tidak bersalaman dengan orang yang punya penyakit kusta. Nabi pun pernah. Jadi Nabi itu bahasa kita fleksibel lah. Kenapa? Karena tidak ada orang yang keyakinannya lebih tinggi daripada Nabi. Ini apa? Maka kenapa dikatakan ini min amril mubah lah, irsyad tadi, petunjuk atau bimbingan dari Nabi untuk kita orang-orang yang keyakinannya masih lemah. Ukhra liya'allima ummatahu at-taba'ud, untuk memberikan tahu kepada umatnya at-taba'ud anhu, yaitu untuk menjauh daripada orang yang punya penyakit kusta. Syaratnya apa? Malam yaku yaqinas saksi, selama keyakinannya belum kuat lah. Kayak kita ini aja. Nah, jangan mengatakan wah gampang, pas sudah kena hanyar. Nah, artinya kita, makanya dalam hadis Nabi yang lain katakan apa? Al-man'u aslud dawa. Obat yang paling mujarab itu apa? Al-man'u, bepantang. Al-man'u aslud dawa, kata Nabi. Lah, bepantang itu obat yang paling mujarab sudah. Kalau sudah kena obat itu ngarannya mengurangi aja. Tapi kalau untuk obat yang paling mujarab itu al-man'u. Itu disebutkan dalam kitab apa? Iya, disebutkan ada hadis al-man'u aslud dawa. Lah, obat yang paling paten itu bepantang sudah. Wa mislul judam maradus silli wa huwa sya'rul qalbi wa shiqqahul musamma bi mardil qasbah. Nah, termasuk judam juga mirip dengan penyakit judam itu maradus sil wa huwa sya'rul qalbi. Sya'rul qalbi ini kalau ini istilah aja lah, hati yang bebul. Maksudnya apa? Sil ini apa? Kalau bahasa kita ini nama yang harus berobat, minum obat 6 bulan lah. TBC. Nah, itu sil. Malah al-musamma bi maradil qasbah, sama itu TBC lah. Itu mirip dengan judam. Karena menular lah. Waqad akhbaratil atibba annahu jaratil 'ada anna kullan yu'da. Bahwasanya datang dari para atibba. Atibba ini dokter lah. An-najar, karena kebanyakannya, kebiasaannya penyakit kusta lawan penyakit TBC ini kullan, semuanya itu menular menurut ghalib lah, menurut kebanyakan. Menurut kebanyakannya. Walhasil kita berhati-hati lah, walaupun semuanya itu memang Allah Ta'ala berkehendak lah. Cuma kita menjauh itu termasuk takdir Allah Ta'ala juga lah, termasuk takdir Allah Ta'ala juga. Jadi kadang-kadang kan walaupun sudah kena takdir aja. Nah, kita menjauh pun itu termasuk takdir juga lah.
Seperti Sayyidina Umar bin Khattab, beliau ketika ingin masuk ke kota Syam, ternyata di kota Syam itu telah terjadi wabah taun. Wabah taun itu seperti penyakit panas. Nah, malam kena, pagi meninggal, sudah. Pagi kena, sore meninggal, itu taun. Nah, ada berapa 5 kali terjadi di dalam dunia, 5 taun yang paling parah adalah. Nah, ketika Sayyidina Umar hendak masuk, ada kabar bahwasanya di kota tersebut, negeri tersebut, kenapa Sayyidina Umar tidak jadi? Ditanya, ya Amirul Mukminin, apakah engkau takut? Apa dengan tidak percaya takdir? Kata Sayyidina Umar, kalau seandainya kita sudah di dalam, ya sudah, tapi kita belum masuk, berhindar. Nah, itu pun termasuk takdir Allah Ta'ala juga. Nah, jadi menurut kebanyakan, kata dokter, kebanyakannya menular. Nah, karena sudah hukum adatnya seperti ini, kita berhati-hati. Nah, cuma yang penting adalah jangan takut lawan hal tersebut. Tetap yang kita takutkan itu Allah, kepada Allah Ta'ala. Nah, cuma Allah Ta'ala menyuruh melewat nabinya, ittaqu sahibal judam. Wa hadisu la adwa ay bi tab'il marad fa idza taqada anna al mu'siru huwa Allah Ta'ala wa taba'at faqad amila bi hadisin la adwa. Wa hadisin la adwa, adapun hadis yang mengatakan la adwa, tidak menular, ay bi tab'il marad, yaitu dengan tabiatnya sakit. Fa idza taqada, apabila sudah keyakinannya dalam hati, annal mu'siru, bahwasanya yang memberi bekas itu cuma Allah Ta'ala aja. Lah, kalau sudah keyakinan itu kuat dalam hatinya, mendarah daging, bahwasanya memberi bekas itu semuanya adalah Allah Ta'ala. Adapun kita ini cuma sebabnya aja, tetap yang jadi ampun Allah Ta'ala juga. Nah, itu termasuk mengamalkan hadis orang-orang yang faidah takutlah, yang keyakinannya kuat. Wataba'at, kalau kita menjauh bang, salah lah, itu termasuk mengamalkan hadis Nabi juga. Nah, jadi tidak ada salahnya. Kita tidak takut, itu termasuk keyakinan yang hebat, yang bagus sudah. Kita menjauh pun termasuk kita percaya, berpingkut lawan Nabi. Apa? Hadis Nabi, mengamalkan hadis Nabi, ittaqu sahibal judam. Jadi tidak ada yang salah. Nah, dua-duanya benar. Nah, kenapa? Karena Nabi sendiri memadahkan seperti itu. Bukan Nabi itu takut, enggak, cuma liwa lama, untuk memberikan tahu, bimbingan kepada umatnya. Nah, artinya ini boleh. Nah, makanya dalam hadis itu banyak, kadang-kadang Nabi pernah dalam satu riwayat Nabi itu minum dalam keadaan berdiri. Nah, kenapa? Untuk memandangkan apa? Libayanil jawaz, mengatakan boleh di dalam keadaan tertentu. Bahkan musalsalnya minum berdiri pun itu ada. Nah, atau misalnya buang air kecil dalam keadaan berdiri, Nabi pun pernah. Untuk apa? Libayanil jawaz fi halin mahsus, yaitu menunjukkan, mengatakan boleh di waktu tertentu. Oh, tidak tiap hari, enggak, ada waktu-waktu dalam keadaan yang memang kita tidak bisa harus berdiri. Nah, mau tidak mau. Walhasilu annal umur allati yatawakka'u minha ad-darar qad abahatil hikam hukm ar-rabbaniyah at-taharrus anha fala yanbaghi lid-du'afa'i ay yuqarribuha. Maka secara hasil, kata musannif, annal umur, bahwa perkara-perkara allati yatawakka'u, yang di dalamnya itu mengandung bahaya, qad abahatil hukm ar-rabbaniyah, maka dibolehkan daripada hukum at-taharrus anha, yaitu menjauh daripada hal tersebut. Fala yanbaghi, maka tidak sepatutnya bagi orang yang imannya atau keyakinan masih lemah untuk berparak tadi lah, untuk berparak. Nah, kalau kita misalnya sudah rasa kada sanggup, masih belum yakin, sudah baik berjauh lah, baik berjauh. Wa amma ahlu sidqi wal yakin fabil khiyar wa ala dzalika yanzilu ma tu'aridu minal akhbar. Nah, adapun bagi orang-orang sidik yang sudah benar keyakinannya, yang sudah bahasa kita itu tutuslah, betul-betul 100% keyakinannya, fabil khiyar, boleh dua-duanya, hendak ke jauh. Seperti Nabi tadi. Nabi kadang-kadang makan beimbelan orang punya kedusta, tapi sewaktu-waktu Nabi kadang mau bersalaman. Nah, ini apa? Fabil khiyar, karena keyakinannya sudah putus, sudah mantap lah.
Wa 'ala dzalika yanzilu ma tu'aridu minal akhbar. Maka itulah ada kadang-kadang bukan hadis ini bertentangan, ada mengatakan tidak benar, enggak, cuma sewaktu-waktu nama manusia lah. Al iman yazidu wa yanqus. Iman itu kadang-kadang berkurang, kadang-kadang turun, kadang-kadang bernaik. Nah, ketika keyakinan kita 100% lah bismillah. Tapi kadang-kadang ada masanya. Lah, ada masanya. Wa hadzal hadis, adapun hadis ini rawahu Ibnu Sa'din fi Tabaqat wa huwa hadisun sahih. Hadisnya sahih lah. Kama fi Syarhil Aziz rahimallahu taala. Jadi tergantung kita aja lah. Kalau rasa-rasa kita yakin, maka dikatakan dak ma yaribuk ila ma la yaribuk lah. Tinggalkan sesuatu yang ragu-ragu, cari yang yakin. Kalau kita watas ragu-ragu, baik ada usah sudah lah. Baik ada usah. Nah, daripada karena ujung-ujungnya akhirnya kita berkeluh kesah. Ini gara-gara aku semalam Bang jadi kayak ini. Coba, nah akhirnya gara-gara seandainya sudah dikasih tahu bahwasanya lau walim wa kaifa qauludil hamaq, perkataan lau seandainya, wa kaifa walim kenapa bagaimana aja seperti itu perkataan orang-orang jahil lah. Ya tarid 'ala Allah alladzi khalaq. Nah, jadi kalau memang karena kita juga lah sudah dianjurkan oleh Nabi jangan diparaki. Kita berparak, nah apa aja pas kena akhirnya ajakannya semalam sorong. Nah ini akhirnya menyalahkan. Nah makanya dianjurkan Nabi itu mengajarkan kita pasti untuk kebaikan kita lah. Tidak ada. Kemudian hadis yang ke-20, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nara ay naru jahannam allati ay ij'alu bainakum wa bainaha wiqayah. Takutilah akan api neraka, maksudnya apa? Yaitu jadikan antara dirimu dan neraka jahanam itu satu benteng, wiqayah, satu penjagaan, ay hijaban atau dinding, dengan apa? Minas shadaqat, daripada sedekah, wa amalil birri, dan amalan-amalan kebaikan lah. Jadi dindingnya antara kita dengan neraka itu sedekah dan amal bir, amalan kebaikan. Walau aikanal ittiqaul madkur, walaupun penjagaan yang dari neraka tadi bisyak kita muratin, walaupun dengan separuh daripada buah kurma lah, daripada kurma. Nah, ini apa namanya dikatakan bisyak kita separuh dari kurma, apa saking luar biasanya Nabi mengajarkan kita lah, walaupun sedikit, bukan berarti kita separuh aja, nggak ada. Maksudnya ini daripada Nabi itu memberikan contoh misal yang kecil lah, mengambil daripada ayat Al-Quran lah, apa dalam surat Al-Idazul misqal darratin, misqal kenapa diumpamakan misqal, sebiji sawi? Apakah itu? Enggak, maksudnya sekecil apapun yang kita buat itu kebaikan atau kejahatan, yujazin bih, artinya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang sia-sia lah. Nah, jadi tergantung kita. Bikasri syin al-mu'jama ay janibha ay nasfiha nasifuha fa innahu qad yasuddur ramaq siyamat litifli. Artinya apa? Lakukan kebaikan, beri sedekah. Kenapa? Fa innahu, karena sesungguhnya sedekah, walau bisyikit tamratin yang kita bahas sedekahnya. Kenapa? Itu yusaddu, menolak akan kebinasaan. Siyamat litifli, terutama bagi anak-anak kita lah, bagi anak-anak kita. Falyahtakirul mutasaddiqu dzalika, maka jangan remehkan, biar sedikit lah, biar sedikit. Nah, kadang-kadang kita kada tahu Bang, keluar dari rumah, nah lalu kadang-kadang lah kita kurang bersyukur lah. Nanti katakan apa? Walladzi, bahwasanya Allah Ta'ala yang menjauhkan kalian dari orang yang ingin membinasakan kalian, dan kalian pun dijauhkan daripada orang yang ingin mencelakakan kalian. Cuma kita ada tahu keluar rasa nyaman aja seharian itu, padahal itu Allah Ta'ala yang menghendaki kita itu dalam keadaan aman. Cuma kita kurang bersyukur, kadang-kadang wah ada masalah ya. Nah jadi makanya lah sedekah siyamal litifli, untuk anak-anak lah, kita kada tahu.
fala yahtakirul mutasaddiq, maka jangan remehkan bersedekah. Wa qad dzakara tamrata duna ghaira kalluqmah. Kenapa disebutkan kurma bukan yang lainnya? Kalluqmah, seperti satu suap. Li'anna tamra ghalibu qutil Hijaz, karena kurma itu makanan pokok orang-orang Hijaz. Jangannya di Indonesia ya beras lah disebut. Cuma lantaran di situ adalah makanan kebiasaan adalah kurma, ya kurma. Wal ittiqa minan nari kinayatun an mahwid dzunub. Nah, adapun ittiqa, menjaga dari api neraka, itu satu kinayah daripada dihapusnya dosa. Nah, jadi bukan berarti enggak, tapi dosa kita itu dihapus dengan amalan kebaikan, dengan sedekah. Sehingga antara kita dengan neraka itu ada pembatas. Nah, maka itu ya maksiat aja, yang penting sedekah luput juga arahnya. Maksudnya supaya dosa kita diampuni. Nah, karena apa? Ibadah kita, apa kata Abdul Haddad, apa? Ya Rabbi ma'nal amal. Ya Allah, amal kami itu kan ada artinya. Nah, hanya mengangkat takbir Allahu Akbar, pikiran sudah ada tahu lah. Nah, kadang-kadang mulai awal mengangkat itu, waktu Allahu Akbar itu pikiran sudah melayang duluan sampai salam. Nah, ini karena kekurangan kita, dosa sudah. Nah, dengan amalan kebaikan sedekah, dengan amal-amal yang kadang-kadang kita anggap remeh lah, ada batu tengah jalan kita pinggirkan. Nah, barangkali di dalam perbuatan itu Allah Ta'ala memandang kita dengan ridhonya. Kalau sudah diridhoi, habis sudah. Nah, jangan mengatakan yang kebaikan itu ibadah, belum tentu. Nah, makanya Imam Ghazali dulu itu ketika beliau wafat, ketika sudah wafatnya, muridnya mimpi ketemu beliau dalam keadaan yang baik. Ditanya, dengan sebab apa Allah Ta'ala memberikan engkau atau mengampuni dosa? Apakah dengan karangan kitabnya, dengan ibadahnya, dengan istihad beliau? Bukan, karena pernah dalam satu kali ketika mengarang kitab, lalat minum tinta beliau, dibiarkan sampai kenyang. Kenapa? Tarahuman, karena kasih sayang terhadap makhluk Allah Ta'ala, biarkan kenyang. Nah, gara-gara ini aku diampuni Allah Ta'ala. Adapun yang lain itu tidak ada. Bukan berarti sholat itu tidak ada fungsinya, enggak. Maksudnya apa? Ihtimamnya beliau dengan kebaikan, perhatian kita dengan kebaikan itu lebih dipentingkan lah. Kadang-kadang makanya Habib Al-Habsyi mengatakan dalam qasidahnya, waj'alil ilma muqtadana bi hukmid dzauq fi fahmi sirril ma'na al-ma'iyyah. Ya Allah, jadikan ilmu itu mendarah daging. Jadi ilmu itu mengingatkan kita untuk kebaikan. Kadang-kadang kita jalan, tahu-tahu hati kita tertagur ya. Ada batu, bobolik. Nah, itu namanya ilmu itu yang menegur kita. Nah, itu diingatkan. Atau kadang-kadang sudah jauh terpikir. Nah, itu namanya kebaikan lah. Siapa yang menimbulkan dalam hati, tetap Allah Ta'ala juga. Jadi tetap bersyukurnya lawan Allah Ta'ala juga lah. Karena tidak mungkin hati kita tergeretek ingin melakukan kebaikan kecuali Allah Ta'ala meletakkan dalam hati tersebut. Innal hasanat yudhibna sayyiat, karena kebaikan itu menghilangkan kejahatan. Ittabi sayyiatil hasan tamhuha. Fa illam tajidu, kalau seandainya tidak ada yang kita mata tasaddaqu nabi, yang tidak ada bisa kita sedekahkan. At-tafi walaupun sedikit, artinya apa? Sedikit, tidak ada sama sekali. Lifaqdihi, karena apa? Tidak ada hissan secara zahirnya, memang kada bisa apa-apa. Au syar'an ini ada, tapi gasan orang yang wajib kita nafkahi, itu syar'an. Kalau hissan itu memang betul-betul habis, tidak ada sama sekali. Adapun syar'an ada, cuma kita ada punya kewajiban. Nah, itu namanya syar'an. Ka'an itu meliman. Nah, ini seperti apa? Kita perlu bagi orang yang kita wajib memberi nafkah. Ini ada cukup untuk anak bini. Kalau ini kita berikan semuanya, anak bini kelaparan, berdosa pulang kita. Yang sunnah riba. Abu Bakar Siddiq pun kayak apa jar? Sidin seberatan harta anu Rasulullah. Wah, itu beda lagi. Itu maka dikatakan apa? Lidhaifil, yang anjuran-anjuran Nabi ini bagi orang yang imannya kadang-kadang yang masih turun naik. Habis sudah berikan pun habis harta. Kada bisa apa lagi. Jar bini bah mun kayak itu jar. Hampir naik kita sudah jar. Jar anak umpah. Nah, lalu teungut bah
dasar rugi banget. Nah, lalu menyalahkan gawian yang baru. Itu yang kada diinginkan. Nah, adapun seperti Sayyidina Siddiq itu kan udah dipender lagi. Apa yang ikam tinggal Allah wa Rasul, habis saja kisahnya. Nah, karena beliau yakin sudah. Nah, makanya digelar dengan As-Siddiq. Kenapa? Apapun yang dikatakan Nabi itu beliau kadang mikir dulu. Nah, makanya ketika Isra Mi'raj, habis Isra Mi'raj lah, Nabi duduk di tiang Isra, lah duduk bersandar sambil menceritakan kejadian Isra Mi'raj. Itu ketika itu dikisahkan, sahabat itu lalu masing-masing bujur juga kan, masa dalam kita berjalan beronta aja 3 bulan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini sampai ke Baitul Unta. Nah, di situ mulai ada keraguan. Nah, makanya tiang Isra-nya itu kan kalau kita masuk dari bab sa'i, pintu sa'i itu ada di tiang pertama sebelah kanan itu. Nah, kalau dulu ada tulisannya tiang Isra, sekarang sudah ditutupi. Nah, itu Nabi bersandar situ sambil menceritakan. Nah, lalu sahabat bertanya kepada Abu Bakar Siddiq, "Ya Abu Bakar, benar nggak Nabi? Seandainya Nabi itu bercerita yang lebih dahsyat daripada ini, aku percaya." Nah, ini bedanya. Maka dikatakan seandainya iman Abu Bakar ditimbang dengan seluruh umat di dunia, masih berat Abu Bakar. Nah, itu hebatannya lah. Makanya di dalam awal-awal kitab Sunan Ibnu Majah itu pernah Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, ceritakan tentang kebaikan Abu Bakar Siddiq." Jar malaikat Jibril, "Kalau ulun kisahkan ya Rasulullah, kada habis. Ibaratnya bertahun-tahun kada habis sudah." Sudah, mun kayak itu ceritakan tentang kebaikan Sayyidina Umar. Kata malaikat Jibril, kebaikan Sayyidina Umar semuanya itu itu bagian kecil dari Abu Bakar Siddiq aja. Itu kayak apa ya? Nah, jadi makanya luar biasa. Maka yang kita dianjurkan ini bagi orang yang memang awam seperti kita lah, masih ada kadang-kadang masih maju mundur keyakinan tadi. Kalau memang tidak ada yang kita berikan secara hissi atau secara syariat, baik itu memang tidak ada atau ada tapi perlu untuk yang kita wajib menafkahi, fa bi kalimatin thayyibatin, maka dengan kalimat yang baik. Tatibu qalbus sa'il, yang memberi senang hati orang yang minta, bi ayyatalattaf bihil qaul, sekira-kira kita dengan cara yang manis atau dengan gawian yang fa inna sabulin najah, karena itu termasuk sebab kita selamatlah. Jadi ampun maaflah aku pas kada bisa membantu, itu bagus juga. Daripada sudah kada membari, baik kamu tujar. Nah, itu seandainya kita membari pun lah sambil muntung kita itu dosa yang kita muntung kita itu lebih tinggi daripada pahala sedekah tadi. Nah, baik kita qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha ada. Tatimmatun. Qala Ibnu al-Arabi, berkata Imam Muhyiddin Ibnu al-Arabi, "Wushiya bi ba'dhi suyukhina bil maghribi 'inda sultan fi amri fihi halaki. Fa amara bi aqdi majlis wa anna an-nasa in ajma'u ala hilli qatalahu qutila fa jama'ahum fajtama'u fa ahdaruhu liyashhadu fi wajhi falam yastati' ahadan minhum ay yashhad. Rasulullah syai' ba'dana faqala tadakkartu an-nas wa ra'aytu aqwa minan nas ghadaban wa tadakkartu nisfa raghifin fa ra'aytu akbaru min nisfi tamratin faskanat ghadabahum bitasadduq bi nisfi raghifin fi tariqina." Dikatakan wusyah, dilaporkan, diadukan sebagian guru-guru kita di Maghrib, Maroko lah, inda sultan, kepada raja, tentang perkara yang dahsyat, perkara yang dahsyat yang bisa membawa binasa. Fa amara bi aqdi, lalu dikumpulkan untuk manusia menjadi saksi, bahasa kita menjadi saksi bagi salah laporan tersebut, bahwasanya guru ini salah. Lalu manusia berkumpul, seandainya memang salah dihukum pancung. Fajama'ahum fajtama'u fahdaru liyashhadu, lalu manusia kumpul untuk bersaksi bahwasanya masalahnya ini, kalau salah langsung dihukum pancung.
Tapi ketika manusia berkumpul, tidak ada satupun yang sanggup memberikan saksi. Ibaratnya bahasanya itu semua manusia waktu di tempat itu dijadikan mulutnya itu keluh, tidak bisa bersuara, dibikin lupa, dibikin tidak bisa berpikir. Hanya dibebaskan guru tersebut. Rasulullah SAW ditanya setelah kejadiannya, apa yang membuat engkau selamat? Tadzakartun nas, aku memikirkan manusia. Fara'aituha, lalu aku melihat bahwasanya yang kuat minan nas ghadaban, ketika itu dalam keadaan marah. Wa tadzakartu nisfa raghifin fara'aituhu akbaru min nifsi tamratin. Tapi aku ingat separuh daripada roti. Hasilnya apa? Sebelum beliau menuju tempat tersebut, beliau itu ada punya separuh daripada roti sini, disedekahkan di tengah jalan. Nah, dengan sebab inilah Allah Ta'ala memberikan selamat kepada guru tersebut lah. Fadafa'atil aqallu minan nar bil aktsari min syaqqi tamratin. Wa ruwiya anna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha istarat jariyatun fa nazala Jibril wa qala ya Muhammad ukhruj hadhihi jariyatun min baiti fa innaha min ahli an-nar. Fa akhrajatha Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa dafa'at laha syai'an min at-tamri fa akalatil jariyatu nisfa tamratin wa dafa'at nisfu lil faqir. Ra'at fi tariqi fa ja'a Jibril wa qala ya Muhammad inna Allah ta'ala ya'muruka an turaddu al-jariyata fa inna Allah ta'ala qad a'taqaha minan nar. Diriwayatkan daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya beliau itu ada menukar budak, beli budak perempuan. Beli budak perempuan bawa pulang. Ketika sudah dibawa pulang, malaikat Jibril turun membawa kabar kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, keluarkan budak ini daripada rumahmu. Kenapa? Ini penghuni neraka. Nah, ini penghuni neraka, keluarkan dia dari rumahmu. Lalu dikeluarkan oleh Siti Aisyah. Sebelum dikeluarkan, disuruh dibebaskan, disuruh keluar dari rumah, diberi kurma. Nah, ini hiasan ikam di jalan, dimakan oleh jari tadi separuh. Ada orang fakir di tengah jalan, diberikan separuh tadi. Lalu datang lagi malaikat Jibril, ya Muhammad, sesungguhnya Allah Ta'ala suruh kembali lagi budak tadi. Kenapa? Bahwasanya dia telah dibebaskan dari api neraka. Kenapa? Dia bersedekah dengan separuh kurma yang disisa makan tadi. Nah, berkat sedekah tadi. Nah, tapi ya dilihat dulu, makanya dikatakan al-mukillil minal qalil khairun minal maksar lah. Artinya orang yang memang sedikit hartanya lalu dia bersedekah lah, bisi duit misalnya 1 juta, lalu disedekahkan ibaratnya 500.000. Ada orang bisi duit triliunan, bersedekah 1 juta, lebih tinggi pahalanya yang 1 juta tadi, 500.000 tadi lah. Nah, bisa duit 10.000 habis sudah dimasuk, kada bisa apa-apa lagi. Nah, itu lebih. Makanya dulu Al-Habib Abu Bakar Al-Adani Al-Idrus itu terkenal orang yang paling pemurah di kota Adan. Jadi tiap hari beliau itu menyembelih 200 kambing untuk diberi makan kepada orang-orang fuqara. Bahkan dikatakan beliau itu termasuk kekayaannya lebih kaya daripada raja. Nah, walaupun ya memang hutang lah. Akhirnya ada seorang ulama datang mengatakan, ya Habib, engkau ini orang yang pemurah. Kata beliau apa? Aku punya saudara lebih pemurah daripada aku, tinggalnya di Tarim, jadi imam di Masjid Segaf. Nah, akhirnya datang penasaran, sudah seperti ini ada yang lebih pemurah lagi, datang. Nah, habis sholat isya bertemu dengan Al-Habib Husain, adik daripada Abu Bakar. Nah, ketika sudah disuruh ke rumah, sampai di rumah dikasih air putih dingin dengan separuh roti yang sudah keras. Ya kan, roti di sana tuh kalau sudah kena angin setengah jam ya keras. Nah, bingung, ini tidak sesuai dengan yang dikatakan oleh saudaramu. Kenapa? Engkau dikatakan lebih pemurah. Memang benar. Apa yang dikatakan saudaramu benar. Kenapa? Kalau dia bersedekah 200 kambing setiap hari, yang ditinggal masih banyak. Sedangkan yang aku punya saat ini ya cuma ini. Keberikan kepada aku habis sudah habis makanan. Nah, itu lebih pemurah, lebih tinggi nilainya lah. Wa fi hadzal hadis hasa 'ala tasadduq walau bima qall. Nah, maka hadis ini untuk penganjuran terhadap kita at-tasadduq, yaitu bersedekah walaupun sedikit lah.
Wa innal yasir minas sadaqah yastarul mutasaddiq minan nar. Karena sedikit yang sesuatu yang ringan yang kita daripada sedekah kita itu menutupi diri kita daripada api neraka. Lah, menutupi diri kita dari api neraka. Jangan kita anggap enteng. Belum tentu amalan yang kita amalkan semuanya itu kadang-kadang ternyata yang kita anggap yang tidak masuk hitungan ini yang kadang-kadang menyelamatkan kita daripada api neraka. Makanya dalam kitab Sunan At-Tirmidzi dalam satu hadis Rasulullah menyebutkan anna baghaya min Bani Israil. Ada baghaya ini perempuan yang suka menjual diri. Baghaya. Dia kerjaan tidak bagus. Tapi gara-gara memberi minum seekor anjing yang kehausan, ketika itu Allah Ta'ala mandang dengan rahmatnya, diampuni dosanya, hatinya diberi taubat, dilahirkan daripada rahimnya itu ratusan Nabi Bani Israel. Nah, jadi belum tentu. Makanya jangan remehkan kebaikan apapun dan jangan remehkan kejahatan apapun. Nah, ada seorang perempuan kucingnya tiap habis goreng dihantupnya ikan, saking moyaknya dimasukkan dalam kandang, kuncinya tidak diberi makan sampai mati. Gara-gara ini masuk neraka jahanam walaupun amalnya banyak. Wa sababuhu an Addi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu qala dzakar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naru fata'udu minha wa asabi wajhal azan. Nah, sebab hadis ini Addi bin Hatim beliau mengatakan Rasulullah menyebutkan tentang api neraka. Oh, luar biasa dahsyatnya api neraka. Lalu Addi bin Hatim ini mengucapkan a'udzubillahi minha, a'udzubillahi, Allah berlindung daripada api neraka sambil mengucap wajahnya 3 kali. Lalu Nabi mengatakan ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Lah, takuti api neraka yang aku ceritakan tadi walaupun dengan sesuatu yang sedikit. Rawahu Syaikhan Al-Bukhari wa Muslim fi sahihain fil Imam Ahmad di dalam musnadnya. Kemudian hadis yang ke-21 qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqu baitan yuqalu lahul hammam. Takutilah akan satu rumah yuqalu lahul hammam, maksud rumah ini satu bangunan yang dikatakan hammam. Hammam ini apa? Tempat mandi uap. Bahasa kita apa? Sauna lah. Nah, hammam bukan hammam itu kamar mandi ya. Hammam itu tempat mandi sauna. Aihdaru dukhulu nadban. Nah, maksudnya waspada masuk dari tempat itu, tapi ini bukan larangan haram enggak, tapi nadban sunnah. Qalu ya Rasulullah innahu yadhabul wasah. Ya Rasulullah, kata sahabat, sesungguhnya hammam ini, tempat sauna ini menghilangkan keringat-keringat yang kotor. Dan termasuk jadi bisa jadi obat. Wad kurinar. Dan mengingatkan kita akan api neraka. Panasnya ini adalah panas di dunia. Sedangkan api neraka itu dalam riwayat di dalam kitab Bada'iud Duhur, api di neraka itu dijatuhkan satu di dunia, baru diambil. Sisanya di dunia ini yang bekas bayangannya itu, yang bayangannya yang kita di dunia itu. Kata Nabi, in kuntum labudda fa'ilin, kalau kalian memang harus seperti itu, kerjakan. Kalau memang bisa seperti itu. Faman dakhalahu, barang siapa memang harus masuk ke tempat yang tersebut. Wa in kuntum labudda fa'ilin, kalau masuk kita ke tempat hammam seperti ada harus terapi seperti itulah, atau misalnya memang untuk apa kesehatan. Faman dakhalahu, barang siapa masuk daripada kalian, falyastatir, tutup aurat kalian. Ay falyastatir auratahu amman yahrumu, tutup aurat daripada orang yang diharamkan untuk melihat tadi. Wujuban, ini wajib. Wa an ghairihi nadban, dan bagi yang lainnya itu nadban. Jadi betutup, maksudnya betutup aurat. Tambihun inna maqala sallallahu alaihi wasallam yuqalu lahu li anna al-arab bil Hijaz lam takun ta'riful hammam. Bahwasanya Nabi mengatakan dalam hadis ini karena orang-orang Arab di Hijaz itu mereka tidak tahu hammam itu apa dulu. Tempat mandi sauna itu tidak tahu. Artinya tahu, cuma tidak pernah melihat, cuma dengar aja. Fa innahu kana fi zaman sallallahu alaihi wasallam, karena di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam lah itu tidak ya ada, cuma Rasulullah mendengar aja, tidak pernah melihat kemana. Awwalan man wada'u sayyiduna sallallahu, karena orang yang pertama membuat satu hammam itu, satu tempat sauna itu adalah Nabi Sulaiman alaihissalam.
Wa awwalu ma ittakhadhu bil Qahirah Al-Aziz bin Mu'izz, yang pertama yang membikinnya yaitu di Mesir lah. Wa qad ikhtalafa as-salaf wal khalaf fi hukmi dukhuli ala aqwalin katsiratin. Nah, dan banyak perbedaan pendapat ulama antara ulama salaf dan ulama khalaf di dalam hukumnya masuk dalam tayammum itu apa. Di sini banyak pendapatnya. Wal as-sahhu, tapi yang paling banyak diikuti oleh ulama apa? Mubah. Boleh. Lil rijal, bagi laki-laki, tapi syaratnya bertutup lah. Wal ghadd, nah bertutup. Makruhun lin nisa, tapi hukumnya bagi perempuan itu makruh. Bagi laki-laki boleh, tapi di wadah kita ini yang banyak memakai itu perempuan lah. Laki-lakinya mah jarang ya. Illa lihajatin haitsu lam yastamil ala hurmatuna, kecuali hukumnya makruh itu hilang kalau memang ada hajat, harus berobat, harus terapi seperti itu, tapi syaratnya jangan sampai ada hal-hal yang mengharamkan lah. Hal-hal itu yang jadi sebab hukumnya jadi tidak boleh itu kalau memang di situ ada sesuatu yang dilarang oleh syariat. Wa alam anna lidakhilihi adaban minha ayatadzakkara bahrahu biharrihi harran nar. Ketahuilah sesungguhnya di dalam masuk tempat sauna itu ada adabnya. Kada langsung sing masukkan kada, tapi ada adabnya. Pertama apa? Salah satunya hendaklah engkau ketika di dalam tempat tersebut ingat dengan panasnya itu panas neraka. Nah, jadi kita di dalam tempat sauna itu ingat panasnya. Ingat neraka lebih panas daripada ini lah. Wa ista'idu billahi ta'ala min harriha, dan berlindung kepada Allah Ta'ala dari panasnya api neraka. Wa yas'aluhul jannah, dan minta akan surga ketika di tempat tersebut. Wa yakuna qasduhu at-tandif wa tathhir duna tana'um wa tarafuh, dan hendaknya niatnya kita masuk ke tempat sauna itu bebersih dan at-tandif, bersih lah, untuk bersih diri, untuk misalnya kesehatan, bukan niatnya itu bernikmat-nikmat. Nah, kalau niatnya untuk bernikmat-nikmat, nah itu luput sudah lah. Wa alla yadkhulahu idza ra'a fihi 'ariyan, dan jangan masuk kalau di tempat itu ada yang kada berbaju. Bercampur jadi satu itu nah, kadang-kadang wah itu kada baik. Itu kebiasaan orang-orang Yahudi bahari lah. Bani Israel tuh bila mandi itu jadi satu tempat di sungai. Betelin jangan. Nah, lalu bagaimana hukumnya lah? Hanya kan kadang-kadang sunnahnya kita masuk kamar mandi itu, apalagi kita orang-orang mandi, betilasan lah. Nah, kayak apa pertanyaannya? Kayak mandi kita dalam keadaan telanjang bulat, boleh kada? Kalau di dalam kamar mandi itu boleh lah. Pernah kita bertanya kepada guru kita, boleh ya? Nah, beliau menceritakan dulu zaman Nabi Musa alaihissalam, itu orang Bani Israel itu bila mandi lakian itu bercampur itu. Nah, bercampur. Nabi Musa itu kada mau, ya menyendiri cari tempat. Akhirnya disambati orang Bani Israel, Nabi Musa itu berburut ya. Buktinya kada mau mandi lawan kita. Nah, akhirnya Allah Ta'ala ingin menunjukkan bahwasanya Nabi itu lebih daripada yang lain. Apa? Ketika Nabi Musa mandi, bajunya ditaruh di batu. Batu itu dibikin Allah Ta'ala bisa berjalan karena Nabi Musa saking takutnya dikejar batu itu sampai ke tempat pemandian orang-orang Bani Israel. Banyak terlihat, ternyata Nabi Musa ini kada berburut. Nah, itu jadi hukum bahwasanya boleh. Nah, jadi hukum boleh lah. Nah, tapi alangkah bagusnya kita betul, walaupun di kamar mandi tetap betilasan ke betape atau itu lebih aula lah. Cuma kita mengadakan hukumnya boleh. Kalau seandainya ada yang boleh. Wala yaqra'ul Qur'an, jangan membaca Quran di tempat tersebut. Wala yusallimu, jangan kita bersalam malah masuk tempat sauna assalamualaikum, itu kada pantas. Wa astaghfirullah ta'ala idza kharaja, dan ketika keluar banyak-banyak istighfar lah. Wa yusalli raka'ataini, dan salat 2 rakaat ketika sudah keluar dari tempat hammam. Jadi ada juga adabnya lah, kada langsung. Wa yu'ti qiyamul hammam al-ujrah, dan hendaknya kita memberikan bayarannya itu sebelum kita masuk. Nah, masuk tempat sauna nih, bayar dulu berapa? Sekian. Nah, ini dikatakan oleh para ulama, dia di kategori kita menjadi kias. Kalau kita apa-apa itu namanya bayar dulu.
makan nggak? Baru berapa? Ini sudah bayar. Kecuali memang orangnya nanti aja Pak, ini sudah. Yang penting kita tahu harganya. Lebih hati-hati, ihtiyatlah. Wa yuqaddimu rijlahul yusra inda dukhulihi atiyan bil basmalah wal isti'adah. Dan ketika kita masuk, itu yang masuk itu kaki kiri dulu dan dengan bismillah dan isti'adah, berlindung. Nah, seperti masuk kamar mandi itu. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubika Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Wa yadkhulahu waqtal khalwa aw yatakallaf ikhla'ahu wa alla ya'jal bidukhulil baitil har hatta ya'riqa fil awal. Nah, wa ayyadkhalahu, maka hendaklah dia masuk waktu khalwat, waktu sunyi. Wa aw yatakallaf ikhla'ahu, nah maksudnya cari yang sepi. Wa alla ya'jal bidukhulil bait, jangan kita cepat-cepat masuk ke tempat yang sauna tadilah. Hatta ya'riqa fil awal, sehingga kita itu hanya masuk sudah berkeringat, tapi panaskan dulu tempatnya. Nah, baru kita pelan-pelan. Nah, supaya apa? Wa alla yaksir sabul ma'. Nah, supaya menyiram air itu tidak terlalu kan bahari. Kalau orang-orang sana pakai batu kan. Batu itu dipanaskan, hanya disiram dengan air. Jadi uapnya itu yang diambil untuk menguralkan keringat tadi. Bal yaktasiru ala qadril hajat, bahkan supaya air itu jangan terlalu boros lah. Dalam wudu aja kita berlebihan air hukumnya makruh. Itu wudu, apalagi untuk hal yang seperti ini lebih sedikit lagi. Wa alla yuksirul kalam, jangan banyak bicara di dalam hammam tadi. Wa yaskurullah ta'ala, dan hendaknya bersyukur kepada Allah ta'ala ketika selesai daripada sauna tadi. Bersyukurnya apa? Nikmat kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yakrahu dukhulu bainal maghrib wal isya. Nah, makruh hukumnya masuk tempat sauna antara maghrib dan isya lah. Maka maghrib dan isya ini waktu seorang kosongnya. Nah, wa qariban minal maghrib, apalagi dekat dengan maghrib. Nah, jangan jauhi. Hada min jihati syar'i, ini dari segi syariat lah. Wa amma min jihati tib, adapun dari segi pengobatan, faqad qila baulatul fisyata fil hammam qa'iman khairun min syurbati dawain. Nah, ini dari segi obat lah. Nah, yaitu kita bekami di musim dingin fil hammam, di tempat sauna kan panas, musim dingin bekami dalam keadaan berdiri itu lebih bagus daripada minum obat. Tapi ini dari segi kedokteran. Nah, dari segi kedokteran. Kita sesuaikan, kita pikir kalau syariat ya menyalah jadinya. Wa ghuslul qadamain bil ma'il barid ba'dal khuruji minal hammam amanun minas sudai. Dan ketika membasuh, mencuci kedua kaki kita dengan air yang dingin setelah keluar daripada sauna, itu memberi keamanan tidak sampai sakit kepala. Hanya biasanya kan kalau tempat sauna itulah habis panas baru berendam dengan air yang dingin. Supaya menghindarkan daripada as-suda. Sudah ini sakit kepala. Wa yakrahu min jihati tib sabul ma'al barid 'ala ar-ra'si indal khuruji. Nah, dan makruh, artinya makruh ini tidak baik menurut ilmu kedokteran lah. Sabul ma', menyiram kepala kita dengan air dingin ketika keluar daripada tempat sauna tadi. Wa syurbu, atau minum air dingin. Nah, minum dingin itu kurang baik lah. Sudah badan kita dan lalu kita minum air dingin, nah itu biasanya jadi penyakit. Wala ba'sa biqaulihi li ghairi afaqallah. Nah, dan tidak memberi masalah lah kita mengatakan kepada yang lainnya afaqallah, mudah-mudahan Allah taala memberikan afiat. Wa warada anna iblis lamma nazala ilal ardi. Di dalam satu hadis bahwasanya iblis itu ketika diturunkan ke bumi oleh Allah Subhanahu wa taala, diusir, iblis mengatakan, ya Rabbi anzaltani wa ja'altani rajiman taridan faj'al li baitan. Ya Allah, engkau telah menurunkan aku dan engkau telah melaknat aku, taridan, engkau tolak, usir dari hadratmu, maka jadikan aku di bumi ini ada punya rumah. Jadi iblis tuh mintanya kepada Allah taala juga. Artinya iblis tuh kenal dengan Allah taala, lebih kenal daripada kita. Makanya di dalam satu surat dikatakan
wa masalul syaitan id qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafullah rabbal alamin. Ketika iblis itu menggoda manusia, ayo ikam berbuat ini, ikam kafir kepada Allah Ta'ala, ikam sudah banyak bermaksiat. Akhirnya manusia ini tergoda berbuat maksiat sampai parah. Ketika sudah parah, iblis mengatakan inni bari'un, aku berlepas daripada ikam, aku ingin takut Allah Ta'ala juga. Itu iblis lah. Nah, jadi iblis itu takutnya kepada Allah Ta'ala ya. Makanya kalau sudah tempat maksiat, iblis itu kadang-kadang lebih parah. Ini yang dipakai iblis itu tempat ibadah. Kalau tempat maksiat jadi iblis, aku ingin takutan dengan Allah Ta'ala berkumpulan hubungan kayak ini. Nah, jadi yang didatanginya itu tempat-tempat ibadah, karena memang itu yang dituju lah. Nah, jadi iblis ketika diturunkan, dia lapor, ya Allah, engkau jadikan aku, engkau usir aku dan engkau tolak aku, jadikan aku di bumi ini ada rumah. Qala kata Allah Ta'ala al-hammam, ya rumahmu itu hammam sudah. Nah, ada yang mengatakan hammam yaitu tempat-tempat toilet itu hammam. Nah, tapi yang dimaksud sini adalah hammam ini tempat sauna. Walihada qala al-fuqaha tukrahu salat fihi, maka itu ulama fikih mengatakan makruh kita salat di tempat sauna lah. Li'annahu ma'wa syayatin, karena itu tempatnya syaitan lah. Dan misalnya yang dimakruhkan kita sholat itu biasanya tempat sauna, terus tempat kandang-kandang onta. Kenapa? Di situ termasuk ada juga wasah, kotor lah. Wa hadzal hadits rawahu Tabrani fil Kabir wal Hakim fi Mustadrakihi wal Baihaqi fi Syu'abil Iman. Nah, ini sebagian ulama mengatakan kita boleh, tapi dengan syarat yang tadilah, ingat api neraka panasnya seperti ini, lalu baca doa, baca bismillah, berta'awudz termasuk. Nah, kenapa? Karena tidak semua tempat-tempat tersebut lah, artinya yang dijadikan Allah Ta'ala seperti yang hammam tadi itu tidak ada manfaatnya, pasti ada lah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah Ta'ala menjadikan apapun pasti itu ada manfaatnya, ada mudaratnya lah. Nah, makanya yang kita ambil itu manfaatnya dulu. Apa? Misalnya untuk kesehatan bagus, bismillah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Hakim di dalam Mustadraknya, wal Baihaqi fi Syu'abil Iman, dan Imam Baihaqi meriwayatkan dalam kitabnya Syu'abil Iman. Oh, hadisun sahih, hadisnya sahih lah. Kama fi Sarhil Aziz rahimallahu taala. Allah Subhanahu wa taala betul lah. Ada yang tanya, fadhal silakan. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك